Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi pada video pembelajaran matematika untuk siswa kelas 6 SDMI. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu masih tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dan khusus di video ini kita akan membahas tentang pembagian bilangan bulat. Baik, kita langsung saja masuk pada materi. Tahukah kalian bahwa pembagian adalah pengurangan yang berulang? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Jadi, di sebuah sekolah, atau kita sebut saja di Min Banggai Laut, akan membagikan 6 buah tas kepada 3 orang siswa yang berprestasi. Nah, pertanyaannya adalah, berapa buah tas yang akan diterima oleh masing-masing siswa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan cara pengurangan yang berulang. Jadi bisa kita tuliskan 6 dibagi 3. Jadi 6 buah tas dibagi kepada 3 orang siswa yang berprestasi. Jadi kita bisa tuliskan dengan cara mengurangi atau mengkurangkan sejumlah siswa yang akan dibagikan. Jadi 6 dikurangi 3, ya 3 ini dari jumlah siswanya, dan kita kurangi secara terus-menerus atau secara berulang sampai hasil akhirnya adalah 0. Jadi 6 dikurangi 3 sama dengan 3, kemudian dikurangi 3 lagi, maka hasilnya adalah 0. Dan bisa kita tuliskan jumlah pengurangannya. Pengurangan yang berulangnya yaitu 2 kali. Maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi 2 ini sesuai dengan jumlah pengurangannya. Karena dikurangi 2 kali, berulang 2 kali, maka hasilnya adalah 2. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi, tas yang diterima oleh masing-masing siswa adalah 2 buah. Agar kalian bisa lebih paham lagi, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Ya, sebelum masuk ke contoh soal, perlu diingat kembali sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Jadi, sifat-sifat perkalian bilangan bulat juga berlaku pada pembagian, di mana pembagian dua bilangan bulat yang memiliki tanda yang sama, baik positif ketemu positif atau negatif ketemu negatif, maka bisa dipastikan hasilnya adalah bilangan positif. Kemudian yang kedua, pembagian dua bilangan bulat yang berbeda tanda, baik positif ketemu negatif atau sebaliknya negatif ketemu dengan positif, maka bisa dipastikan hasilnya adalah negatif. Ya, sebagai contoh, yang pertama 10 dibagi 2. Nah, kita perhatikan tandanya positif 10 dibagi positif 2, jadi sama-sama positif. Maka tinggal langsung dibagi saja, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian contoh nomor 2. Negatif 15 dibagi negatif 5. Kita perhatikan lagi tandanya sama-sama bertanda negatif. Jadi kalau negatif ketemu negatif maka hasilnya adalah positif. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 3. Atau negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan 3. Kemudian contoh yang ketiga. Negatif 8 dibagi 4. Ya, diperhatikan tandanya. Jadi bertanda negatif dan positif. Jadi berbeda tanda. Jadi kalau negatif ketemu dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2. Lanjut ke contoh nomor 4. 9 dibagi 3.
Ya, ini juga berbeda tanda. Positif ketemu negatif. Jadi positif ketemu negatif, maka hasilnya adalah ya negatif. Kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi 9 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 3. Kemudian contoh kelima, ya jadi ini sama dengan nomor 1, sama-sama bertanda positif. Jadi tinggal langsung dibagi saja, 100 dibagi 4 sama dengan 25. Kemudian nomor 6, negatif 120 dibagi negatif 6. Ya, ini sama-sama memiliki tanda negatif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian 120 dibagi 6 sama dengan 20. Kemudian contoh nomor 7, 150 dibagi negatif 3. Jadi bisa diperhatikan ini berbeda tanda, positif ketemu dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian 150 dibagi 3 sama dengan 50. Jadi 150 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 50. Kemudian contoh nomor 8. Negatif 200 dibagi 4. Ya, ini juga berbeda tanda, maka hasilnya adalah negatif. 200 dibagi 4 sama dengan 50. Jadi, negatif 200 dibagi 4 sama dengan negatif 50. Oke, sekarang kita lanjut pada materi menyelesaikan soal operasi hitung campuran. Nah, dalam menyelesaikan soal operasi hitung campuran, ada beberapa ketentuan yang harus kita ketahui. Yang pertama, apabila dalam operasi hitung campuran bilangan bulat terdapat tanda kurung, maka pengerjaan yang berada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, apabila tidak terdapat tanda kurung pada operasi hitung campuran bilangan bulat, pengerjaannya berdasarkan operasi hitung sebagai berikut. 1. Operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat tingkatannya. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian, operasi perkalian dan pembagian sama kuat tingkatannya. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian, operasi perkalian dan pembagian lebih kuat tingkatannya dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi, dahulukan operasi perkalian dan pembagian sebelum operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, negatif 12 dikali 8 ditambah 40 dikurangi 10. Jadi, kita perhatikan contoh soalnya. Di sini ada operasi perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Ya, seperti ketentuan yang sudah kita lihat sebelumnya, maka perkalian yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kita beri tanda kurung biar jelas. Jadi yang diselesaikan terlebih dahulu yaitu negatif 12 dikali 8. Kemudian ditambah 40 dikurangi 10, jadi tinggal diulang saja. Kemudian kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung, negatif 12 dikali 8. Jadi, ya di sini ada perbedaan tanda, negatif dan positif. Maka hasilnya pasti adalah negatif. Kemudian 12 dikali 8, 96. Kemudian ditambah 40 dikurangi 10. Ya, pada operasi ini hanya ada penjumlahan dan pengurangan. Maka kita mengerjakan terlebih dahulu dari arah sebelah kiri. Jadi negatif 96 ditambah 40 sama dengan negatif 56. Kemudian dikurangi 10 sama dengan negatif 66. Kemudian kita lanjut ke contoh selanjutnya. 48 dibagi negatif 16 dikali 10 dikurangi negatif 30. Ya, karena di sini ada operasi pembagian, perkalian, dan pengurangan. Ya, jadi pembagian dan perkalian yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian pembagian dan perkalian sama kuatnya, maka kita selesaikan dari arah sebelah kiri. Jadi yang kita selesaikan terlebih dahulu yaitu
48 dibagi negatif 16. Kemudian dikali 10, lalu dikurangi negatif 30. Jadi 48 dibagi negatif 16. Ini ada perbedaan tanda, positif ketemu negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian 48 dibagi 16 sama dengan 3. Kemudian ada operasi perkalian dan pengurangan. Karena perkalian lebih tinggi tingkatannya, maka operasi perkalian yang kita selesaikan terlebih dahulu, yaitu negatif 3 dikali 10. Kemudian dikurangi negatif 30. Negatif 3 dikali 10 ada perbedaan tanda, negatif dan positif. Maka hasilnya adalah negatif. Kemudian 3 dikali 10 sama dengan 30. Kemudian kurang negatif 30. Ya, jadi di sini juga seperti yang sudah dijelaskan pada penjumlahan dan pengurangan bilangan, apabila tanda kurang ketemu dengan tanda negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi negatif dikali negatif sama dengan positif. Jadi negatif 30 dikurangi negatif 30 sama dengan negatif 30 ditambah 30. Kemudian negatif 30 ditambah 30 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. 120 dibagi negatif 12 ditambah 24 dikali negatif 10. Ya, karena di sini ada operasi pembagian, penjumlahan, dan perkalian, maka yang terlebih dahulu kita selesaikan adalah pembagian dan perkalian. Maka kita beri tanda kurung untuk lebih jelas lagi. Jadi yang pembagian diselesaikan dan perkalian juga diselesaikan masing-masing. 120 dibagi negatif 12. Ini ada perbedaan tanda, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian 120 dibagi 12 sama dengan 10. Tambah, ya kita selesaikan yang perkaliannya juga. 24 dikali negatif 10. Ini juga berbeda tanda. Positif ketemu negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian 24 dikali 10 sama dengan 240. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Negatif 10 ditambah negatif 240. Ya, ini juga ada pertemuan tanda penjumlahan ketemu dengan tanda negatif. Maka positif ketemu negatif sama dengan negatif. Jadi negatif 10 ditambah negatif 240 sama dengan negatif 10 dikurangi 240. Hasilnya adalah negatif 250. Oke, lanjut contoh selanjutnya. Negatif 70 dikurangi negatif 10 dibagi 10 dikali 12. Ya, karena pada soal ini ada tanda kurung, maka yang kita selesaikan terlebih dahulu yaitu yang berada di dalam tanda kurung. Ya, meskipun pengurangan dan pembagian itu lebih tinggi tingkatannya pembagian, namun pada ketentuannya yang sudah kita baca sebelumnya, yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu yang berada di dalam tanda kurung. Jadi yang diselesaikan yaitu negatif 70 ditambah 10. Ya, negatif 70 ditambah 10 sama dengan negatif 60. Kemudian kita lanjutkan dibagi 10 dengan dikali 12. Ya, karena pembagian dan perkalian sama tingkatannya, sama kuatnya, maka kita selesaikan dari arah sebelah kiri. Negatif 10 dibagi 10 sama dengan negatif 6. Kemudian dikali 12 sama dengan negatif 72. Ya, mudah kan? Nah, sekarang kita masuk pada latihan. Nah, silakan kerjakan soal ini, kemudian buatlah di buku tugas matematika. Oke, sekian pertemuan kita pada materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.